Halo semuanya, baik di sini saya akan membuat video tentang menganalisis pendekatan dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional dari tahun 1987 sampai 2013. Baik, perkenalkan nama saya Alif Syafatah Rate, NIM A1124179. Kelas D. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah, kurikulum, dan buku teks bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Fadila SPD MPD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu esensi kurikulum. Apa itu kurikulum? Yaitu rencana pembelajaran yang memuat tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu mengarahkan proses pendidikan agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Adapun juga fungsi utamanya yaitu pedoman penyelenggaraan pembelajaran, alat mencapai tujuan pendidikan nasional, instrumen peningkatan mutu pendidikan. Baik, yang slide selanjutnya yaitu komponen utama kurikulum. Yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua isi materi pembelajaran, yang ketiga strategi proses pembelajaran, yang keempat evaluasi pembelajaran, yang kelima pengorganisasian program. Baik, selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum, yaitu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, konsistensi antara tujuan, isi, proses, penilaian. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, fleksibilitas adaptif dengan konteks daerah. Yang kelima, berorientasi pada peserta didik. Baik, slide yang selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan berbasis tujuan yaitu objektiva, fokus pada pencapaian tujuan instruksional yang dipengaruhi oleh pemikiran Taylor. Yang kedua, pendekatan berbasis kompetensi, yaitu meningkatkan kemampuan nyata yang harus dikuasai siswa, melahirkan KBK dan kurikulum 2013. Yang ketiga, pendekatan humanistik, yaitu memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi individu. Yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial, yaitu kurikulum sebagai alat perubahan masyarakat responsif terhadap tantangan sosial dan global. Baik, slide selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, model Taylor, yaitu tujuan, pengalaman belajar, organisasi, evaluasi. Yang kedua, model Tabah, yaitu yang pertama inisiasi dari guru, yang kedua langkah diagnosis kebutuhan, formulasi tujuan, seleksi isi, organisasi isi, seleksi pengalaman belajar, evaluasi. Yang ketiga, model Weller, yaitu siklus tujuan, pengalaman, evaluasi, proses berulang. Yang keempat, model Olivia, yaitu struktur dan komprehensif, melibatkan interaksi antara tujuan umum, tujuan khusus, strategi, dan penilaian. Selanjutnya, slide ke-6 yaitu model evaluasi kurikulum. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, model CIP atau CIPP, yaitu konteks, input, proses, produk. Selanjutnya, menilai kurikulum secara komprehensif. Yang kedua, model STAKE atau contents model, yaitu perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Yang ketiga, model Scriven, yaitu formatif dan sumatif dan terfokus pada efek aktual program. Yang keempat, model Profus, yaitu mencari kesenjangan antara standar dan pelaksanaan. Selanjutnya, slide ke-7 yaitu perkembangan kurikulum nasional dari 1947 sampai 2013. Kurikulum 1947 berorientasi pada pembentukan waktu pasca kemerdekaan dan materi bersifat global.
Sedangkan kurikulum 1952 yaitu pembelajaran lebih terstruktur dan mata pelajaran inti. Dan kurikulum 1968 yaitu penekanan pada Pancasila dan pembangunan karakter. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 yaitu pendekatan proses belajar mengajar atau CBSA. Selanjutnya kurikulum 1994 yaitu pada materi kritik beban belajar berat. Selanjutnya masuk ke KBK 2004 yaitu berbasis kompetensi, dan KTSP 2006 yaitu otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum. Dan terakhir kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik, integrasi sikap pengetahuan keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu slide ke-8 yaitu analisis perubahan kurikulum nasional. Setiap kurikulum lahir sebagai proses respon terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua, perkembangan menonjol dari subjek mater kompetensi, dari teacher centered atau student centered, dan dari kurikulum nasional tunggal, dan peluang diferensiasi daerah atau KTSP dan K13. Yang ketiga adalah tantangan implementasi di lapangan, kesiapan guru, sarana, dan penilaian. Baik, selanjutnya yaitu slide ke-9 yaitu isu masalah kurikulum yang dapat diteliti, dibagi menjadi 7. Yang pertama, kesulitan guru menerapkan pendekatan saintifik. Yang kedua, ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, tumpang tindih beban belajar. Yang keempat, evaluasi pembelajaran yang belum mencerminkan kompetensi. Yang kelima, kesenjangan antara kurikulum tertulis dan kurikulum yang diimplementasikan. Yang keenam, dampak perubahan kurikulum terhadap hasil belajar siswa. Yang ketujuh, efektivitas pelatihan guru saat pergantian kurikulum. Baik, slide yang terakhir yaitu rangkuman. Kurikulum mencakup tujuan isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Selanjutnya, pendekatan pengembangan kurikulum berkembang dengan tujuan, kompetensi, dan humanistik. Yang ketiga, evaluasi diperlukan untuk menjamin efektivitas kurikulum. Yang keempat, perubahan kurikulum nasional dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Yang kelima, banyak isu kurikulum yang berpotensi untuk diteliti. Baik, itu tadi materi yang saya bawakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.